Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Divarianti dengan NIM 2311523013 dari kelas perancangan basis data kelas A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar dari perancangan basis data saya, yaitu untuk skenario perancangan basis data web gcare.id. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang website ini, yaitu gcare.id ini merupakan platform donasi online milik Jakarta Islamic Center yang memfasilitasi masyarakat untuk memberikan donasi secara mudah di situsnya. Nah, situs ini bakal menampilkan daftar kampanye sosial yang sedang berlangsung, menyediakan form donasi, dan memungkinkan pengguna melihat detail donasi melalui akunnya masing-masing. Oke, langsung mulai ke skenario pemakaian situsnya. Yang pertama itu ada bagian akun pengguna. Jadi di fitur akun pada situs gcare.id ini memungkinkan pengguna untuk mendaftar atau login, sehingga fitur akun ini berguna bagi pengguna yang ingin melihat riwayat transaksi mereka secara lengkap dan untuk mengelola profilnya masing-masing. Jadi setelah login, pengguna dapat mengakses dua menu utama, yaitu ada profil dan transaksi saya. Transaksi saya ini seperti riwayatnya. Nah, untuk alur penggunaan fitur akun ini ada pengguna membuka menu akun di navbar, dan jika belum memiliki akun, pengguna dapat mendaftar menggunakan email dan password. Lalu jika sudah punya akun, pengguna bisa login, dan setelah login, pengguna akan diberikan halaman dengan dua tombol, yaitu profil dan transaksi saya. Nah, misalnya ini ada profil dan transaksi saya. Lalu ini untuk profil, ada bagian sapaan, nama depan, nama belakang, email, telepon, dan alamat, sehingga kita di sini juga menghasilkan tabel, yaitu tabel pengguna. Nah, di sini ada berisi dari sapaan, nama depan, nama belakang, email, nomor telepon, alamat, serta password. Berikutnya untuk bagian daftar campaign dan kategori. Jadi pada menu campaign ini, pengguna dapat melihat daftar program donasi yang ada, dan masing-masing campaign tersebut bakal memiliki informasi seperti judul, deskripsi singkat, gambar, dan juga status. Campaign juga terhubung dengan jenis atau kategori donasi seperti zakat, infak, atau wakaf, dan lain-lainnya. Jadi untuk alur penggunanya, pengguna membuka halaman campaign dari menu utama. Sistem menampilkan daftar campaign yang tersedia, dan setiap campaign tersebut berisi ada judul, gambar, deskripsi, status, serta tombol donasi. Sekarang untuk kegiatannya lebih lanjut. Nah, untuk dokumen UI-nya seperti ini, ada bagian untuk kategorinya, lalu ini ada bagian masing-masing dari campaign yang tersedia. Nah, sehingga dihasilkan yaitu ada dua tabel yang berhubungan yaitu untuk tabel kategorinya dan juga tabel campaign masing-masingnya. Nah, di sini ada tabel campaign yang berisi judul, deskripsi, target donasi, total terkumpul, batas waktu, gambar, status, dan dibuatnya pada kapan. Lalu untuk jenis donasi ini seperti kategori yang ada di sini. Itu berisi dari ada ID jenis donasi, nama jenis donasinya, dan ini berelasi dengan tabel campaign. Berikutnya yaitu ada detail campaign. Nah, jadi ketika pengguna mengklik salah satu campaign dari daftar, maka sistem itu bakal menampilkan halaman detail campaignnya. Nah, halaman ini memuat seperti deskripsi penuhnya, total donasi terkumpul, target, sisa waktu, dan juga ada button donasi sekarang. Nah, untuk alur penggunaannya itu, pengguna membuka halaman campaign, memilih salah satu campaign dengan klik judulnya atau gambar, dan sistem akan menampilkan detail campaign-nya secara rinci, serta bakal ada button donasi sekarang untuk proses transaksinya. Nah, ini ada dokumen UI-nya, ini seperti gambar, judulnya, ada detail campaign-nya, dan button donasi sekarang. Nah, maka dihasilkan juga menggunakan tabel yang tadi, ada tabel campaign yang berisi dengan judul, deskripsi, target donasi, total terkumpul, batas waktu, gambar, status, dan dibuatnya pada kapan. Oke, berikutnya yaitu ada proses donasi. Jadi proses donasi ini dimulai ketika dari menu donasi langsung atau dari tombol donasi sekarang yang ada pada halaman detail campaign sebelumnya. Jadi formulir donasi ini berisi isian data diri, nominal donasi, campaign yang dipilih, serta metode pembayaran, serta dapat menambahkan doa atau harapan seperti komentar. Nah, untuk alur prosesnya itu pengguna membuka halaman donasi atau klik donasi sekarang dari halaman campaign yang tadi. Lalu
mengisi data seperti nama, nominal donasi, metode pembayaran, doa atau harapan, lalu mencentang anonim jika ingin, dan menekan tombol donasi sekarang untuk memproses bagian transaksinya. Nah, di situ sistem akan menyimpan data dan membuat kode invoice-nya. Nah, ini ada bagian dokumen UI yang bisa diisi dengan sapaan, nama lengkap, email, telepon, doa atau harapan. Nah, ini ada bagian dari ringkasan transaksi dan juga total harganya. Nah, ini adalah tabel yang dibutuhkan, yaitu ada tabel untuk data pengguna seperti yang ada di bagian profil donatur. Itu mengambil dari tabel pengguna yang berisi sapaan, namanya, email, nomor telepon, alamat. Lalu untuk data campaign yang ada di sini itu diambil dari tabel campaign pula yang berisi dari judul, deskripsi, target donasi, dan lainnya. Nah, lalu untuk tabel utamanya yaitu ada tabel donasi yang juga berelasi dari pengguna dan campaign yang berisi dari ID, metode pembayaran, jumlah, anonim, doa atau harapan, status, tanggal donasi, dan juga tanggal kadaluarsa dari donasi tersebut. Juga proses ini membutuhkan tabel metode pembayaran. Nah, ini ada dokumen UI-nya yang tadi ada juga di sebelumnya, yaitu memilih metode pembayaran. Nah, di sini tabelnya berisi namanya, tipe, nama bank, biaya admin, nomor rekening, dan juga logo URL. Nah, di sini berikutnya ada invoice dan status pembayaran. Jadi setelah pengguna melakukan donasi, maka sistem akan menampilkan halaman invoice dan yang berisi instruksi pembayaran atau status awalnya. Nah, untuk alur prosesnya di sini pengguna login lalu masuk ke menu akun dan ada bagian button transaksi saya. Dan terus sistem akan menampilkan riwayat donasi dalam bentuk tabel dan pengguna memilih salah satu transaksi sehingga sistem dapat menampilkan kode invoice-nya, nominal donasi, waktu transaksi dan kadaluarsanya kapan, lalu ada status pembayaran seperti menunggu, terkonfirmasi atau sudah expire. Dan juga ada metode dan channel pembayaran campaign dan rincian jumlah donasi. Nah, ini ada dokumen UI-nya untuk detail transaksi seperti donatur, transaksi, metode pembayaran, serta daftar campaign yang tadi dipilih. Sama seperti proses donasi sebelumnya, dia juga menggunakan tabel-tabel seperti metode pembayaran, mengambil data pengguna, dan juga mengambil dari data dari tabel donasi. Nah, berikutnya ini adalah bagian lengkap dari IRD Web Gcare. Ada 5 tabel untuk totalnya, yaitu ada pengguna, donasi, campaign, metode pembayaran, dan jenis donasinya. Oke, berikut masuk ke penjelasan duplikasi dari webgcare.id yang telah saya buat. Nah, ini adalah bagian halaman awal dari website yang saya buat, yaitu Gcare. Mengikuti seperti web aslinya, di sini juga perlu untuk login dan juga registrasi. Jadi di sini saya juga membuat halaman login serta untuk halaman registrasinya. Jadi di sini pengguna yang ingin melihat riwayat transaksi akan mengelola profil, dan setelah login pengguna dapat melihat informasi profilnya. Jadi alur penggunaannya yaitu adalah pengguna membuka menu login yang seperti di sini. Lalu jika belum memiliki akun, pengguna dapat mendaftar menggunakan email dan passwordnya. Dan jika sudah punya akun, pengguna login, dan setelah login pengguna akan diarahkan ke halaman profilnya. Nah, ini ada dokumen UI untuk login dan juga registrasi. Nah, setelah login itu bakal diarahkan ke bagian profil saya seperti alur yang sudah dijelaskan tadi. Sama seperti web aslinya, itu terdiri dari sapaan, nama depan, nama belakang, email, nomor telepon, serta alamat, dan bisa membuat password baru jika diinginkan. Nah, ini adalah tabel yang digunakan sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan tabel pengguna, yaitu ada sapaan, nama depan, nama belakang, email, nomor telepon, alamat, serta password yang tersimpan di sini. Berikutnya itu ada daftar campaign dan kategori. Jadi pada menu campaign ini pengguna dapat melihat daftar program donasi yang sedang berlangsung. Ada juga campaign juga terhubung dengan jenis atau kategori donasi seperti zakat, infak, atau wakaf. Nah, jadi alur penggunaannya itu ada pengguna membuka halaman campaign dari menu utama,
Lalu sistem menampilkan daftar campaign yang tersedia dan setiap campaign itu menunjukkan informasi seperti judul, gambar, dan donasi sekarang. Lalu ada pengguna dapat memilih campaign yang diinginkan untuk lanjut ke proses setelahnya. Nah, ini ada dokumen UI untuk bagian jenis donasi yang sudah saya inputkan beberapa. Nah, ini adalah bagian dari halaman daftar program donasi atau campaign-nya. Ini tadi yang kategori menggunakan drop down, dan ini baru 3 jenis donasi yang saya inputkan. Nah, di sini menggunakan tabel seperti tadi, yaitu dari tabel campaign untuk data campaign-nya dan juga jenis donasi untuk bagian kategori di sini. Nah, berikutnya itu ada detail campaign. Jadi ketika pengguna mengklik salah satu campaign dari daftarnya, itu sistem akan menampilkan halaman detail campaign-nya. Bisa berisi deskripsinya, total donasi terkumpul, target, dan juga sisa waktu atau status dari campaign tersebut. Alur penggunaannya, pengguna membuka halaman campaign, lalu memilih salah satu campaign dengan klik judul atau gambar, dan sistem akan menampilkan detail campaign-nya seperti judul, kategori campaign, dan juga tombol donasi sekarang untuk mengarahkan ke bagian transaksi selanjutnya. Nah, ini adalah detail campaign, ada sama seperti web aslinya, ada gambar, judul, detail campaign, daftar donatur, lalu ini ada seperti detailnya, jenis donasi, target donasinya berapa, dan batas waktunya kapan, dan ada 180 hari tersedia. Berikutnya ini button untuk donasi sekarang, dan di detail campaign ini menggunakan satu tabel, yaitu tabel campaign yang menyimpan data dari campaign tersebut seperti judul, deskripsi, target donasi, total terkumpul, batas waktu, gambar, status, dan dibuatnya kapan. Berikutnya itu masuk ke proses donasi. Jadi di proses donasi ini dimulai dari menu donasi atau dari tombol donasi sekarang pada halaman campaign tadi. Nah, alur prosesnya, pengguna membuka halaman donasi atau klik donasi sekarang dari halaman detail campaign dan mengisi datanya seperti nama, nominal, metode, dan doa atau harapan, serta mencentang anonim jika ingin, dan menekan tombol donasi sekarang yang di sini. Nah, ini adalah halaman atau form untuk mengisi data saat proses donasinya. Nah, di sini bakal, kalau akun itu sudah login, maka akan langsung otomatis terisi sesuai dengan data yang ada dari tabel penggunanya gitu. Nah, sama halnya juga dengan seperti campaign, dan sehingga user hanya perlu mengisi doa atau harapan jika ingin dan memilih metode pembayaran yang tersedia. Di sini saya baru menginputkan 3, yaitu ShopeePay, BCA, dan BRI. Nah, tabel yang digunakan sama seperti sebelumnya, yaitu ada donasi, dan proses donasi ini memiliki relasi dengan beberapa tabel, yaitu pengguna untuk menyimpan atau memanggil dari data penggunanya, lalu ada campaign, dan juga metode pembayaran apa yang ingin dipilih. Nah, berikutnya yaitu ada invoice dan status pembayaran. Jadi setelah pengguna melakukan donasi, sistem itu akan menampilkan halaman invoice dan status transaksinya. Jadi di halaman transaksi saya ini akan menampilkan daftar seluruh donasi pengguna, dan setiap baris bisa diklik untuk melihat detail invoice-nya. Alur prosesnya itu pengguna login, lalu masuk ke menu akun dan transaksi saya, dan sistem akan menampilkan riwayat donasi dalam bentuk tabel. Sistem akan menampilkan kode invoice-nya, nominal, waktu transaksi, dan kadaluarsanya, status pembayaran, metode pembayaran yang dipilih sebelumnya, dan juga button konfirmasi pembayaran untuk mengubah status dari menunggu menjadi terkonfirmasi. Nah, ini ada dokumen UI-nya, bentuk dari invoice donasi yang saya buat berisi sesuai dengan tabel donasi yang digunakan, itu ada nama kampanyenya, metode pembayaran, jumlah donasi, status, tanggal donasi, batas waktu, dan juga doa harapan. Dan di sini ada button untuk konfirmasi pembayaran. Nah, ini kalau kita lihat dari halaman di transaksi saya yang ada di profil, ya itu ada kode invoice, ini menjadi ID-nya, dan di sini ada campaign, lalu jumlah, metode pembayaran, status, tanggal donasi, dan aksi. Ini button untuk melihat kembali ke halaman invoice untuk lebih detailnya. Nah, ini ada jadi di invoice ini juga sama seperti proses donasi, yaitu menggunakan 4 tabel yang saling berelasi dengan tabel utamanya yaitu donasi, berelasi juga dengan tabel pengguna, campaign, dan juga metode pembayaran.
Nah, jadi setelah saya membuat websitenya, saya menggunakan database MySQL dan didapati ada 5 tabel untuk saya gunakan di database tersebut. Databasenya namanya adalah Jcare DB. Jadi di sini ada tabel pengguna, metode pembayaran, donasi, jenis donasi, dan campaign. Sekian untuk presentasi. Sebelumnya saya akan melakukan demo dari website yang sudah saya buat. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari website Jakarta Islamic Center yang saya buat. Ini ada bagian home-nya. Ini ada detail seperti ada berapa program donasi atau campaign-nya. Di sini saya baru inputkan 3 di database-nya. Jadi ada 3 program donasi. Terus ini total donasi terkumpul dari semua jumlah yang sudah dikumpulkan dari berbagai donatur di setiap kampanyenya, yaitu ada 2.190.000 dan total donatur. Jadi total donatur ini dihitung ketika berapa banyak user yang sudah melakukan donasi di sini, dan itu saya baru coba untuk 2 akun. Nah, berikutnya itu di sini ada bagian login. Namun jika belum login itu bisa daftar di sini. Jadi kalau kita mulai dari bagian registrasi, misalnya itu dimulai dari Putri Diva. Email, nomor telepon, nah di sini mengisi passwordnya. Nah, daftar. Nah, registrasi berhasil, silakan login. Nah, ini sudah masuk ke halaman profil yang sudah kita registrasi tadi sebelumnya. Itu ada sapaan, nama depan, nama belakang, email, nomor telepon, dan alamat yang diambil dari database tabel penggunanya. Nah, di sini ada 3 button, yaitu transaksi saya untuk melihat riwayatnya. Lalu ada juga donasi baru jika langsung ingin diarahkan ke bagian donasi, dan ada juga lihat campaign. Nah, ini tadi halaman home-nya. Lalu ini untuk daftar campaign, lalu di sini ada juga jenis donasi atau kategorinya. Nah, misalnya ini untuk zakat, infak, atau sedekah. Lalu ini ada wakaf uang. Oke, misalnya nah ini kan tadi ada campaign, lalu misalnya jika kita ingin melakukan transaksi, itu tekan donasi sekarang. Nah, ini adalah bagian halaman dari detail campaign-nya. Ini detail campaign, ada jenis donasi, target donasi, dan batas waktunya. Lalu ini saya tambahkan fitur daftar donatur. Jadi ketika ada user lain atau kita ingin memberikan doa atau harapan seperti komentar, ini masuk ke sini. Ini misalnya ini ada dari akun lain yang pernah saya inputkan juga. Ini di sini ada tanggalnya, dan di sini tersimpan komentarnya. Lalu mengikuti website aslinya itu menggunakan beberapa button pilihan. Misalnya saya ingin input 50.000, tapi di sini bisa juga tetap diubah sesuai dengan keinginan kita. Lalu ini ada tambahan seperti untuk link, menyebarkan link campaign ini. Oke, misalnya lalu untuk prosesnya itu saya menekan donasi sekarang. Nah, itu masuk ke bagian from donasinya. Nah, di sini mengikuti instruksi, yaitu data dari campaign yang kita pilih tadi itu langsung otomatis terisi, yaitu karpet masjid JC misalnya. Nah, di sini juga masuk di bagian ringkasan transaksi. Jadi datanya dipanggil dari database tabel yang campaign-nya. Nah, juga untuk jumlah donasi yang tadi kita pilih,
Terus bagian profil atau data profilnya itu juga otomatis diambil dari database bagian tabel penggunanya. Jadi tadi ada sapaan, nama lengkap, email, telepon. Nah, itu diambil dari database bagian tabel penggunanya. Lalu doa untuk harapan, misalnya kita membuat komentar seperti ini. Nah, total donasinya tadi 50.000, tapi kita juga harus memilih metode pembayaran. Misalnya saya memilih pembayaran BRI. Nah, itu nanti masuk ke biaya admin ada 1.000. Jadinya totalnya 56.000. Lalu sini kita bisa menekan bayar sekarang. Nah, baru masuk kita ke halaman invoice donasi. Di sini dibuatkan kode invoice-nya, ada campaign, metode pembayaran yang dipilih, jumlah donasi, status, tanggal donasi, dan juga batas waktu pembayaran, serta doa harapan yang kita buat tadi. Nah, ini bisa konfirmasi pembayaran dan kembali ke home. Nah, jika ingin melihat yang tadi itu, bisa di bagian profil saya, lalu ada transaksi saya. Nah, ini masuk menjadi riwayat yang tadi. Nah, sebagai tambahan di sini ada untuk status, yaitu menunggu, karena tadi belum kita konfirmasi. Nah, di sini balik ke invoice donasi dan bisa kita konfirmasi. Nah, pembayaran berhasil. Lalu jika melihat ke yang tadi lagi, itu statusnya berubah menjadi terkonfirmasi. Nah, sekian demo dari saya. Nah, ini donaturnya bertambah karena tadi kita akun baru dan juga sebagai donatur yang baru juga, sehingga total donaturnya bertambah menjadi 3. Yang tadi semulanya ada 2. Lalu yang tadi sebagai tambahan itu ada juga komennya masuk ke sini. Tanggal 6 bulan 7 2025. Nah, sekian demo program saya. Lalu untuk programnya sendiri, saya di sini menggunakan Node.js. Nah, jadi di sini ada untuk folder routernya, views untuk bagian halaman-halaman yang dibutuhkan. Misalnya ini bagian akun, ada login, profil, register, dan juga transaksi saya. Dan untuk halamannya lain itu ada campaign, lalu detail campaignnya. Lalu ada donasi from untuk bagian kita menginputkan saat ingin donasi. Lalu ini ada invoice dan layout untuk tambahan. Nah, ini ada server JS-nya, ada 4 router, sama seperti yang ada di folder routes ini, yaitu ada akun, campaign, donasi, dan home. Lalu untuk konektivitasnya terhadap database, di sini saya menggunakan db.js, yaitu localhost, usernya root, passwordnya kosong, dan juga nama database-nya itu adalah jkr-db. Untuk melihat database-nya yaitu ada di php-admin jkr_db. Ada 5, yaitu campaign, donasi, jenis donasi, metode pembayaran, dan pengguna, sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini data yang masuk, baru 3 yang saya inputkan untuk campaign. Lalu ini untuk data donasi semua yang pernah dilakukan. Lalu ada pengguna, baru 3 yang tadi kita baru masukkan di demo program, yaitu ada yang ketiga ini. Baik, sekian presentasi dari tugas besar saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.